tangan, boleh trompet dan sebagainya ya. Hari ini 19 April 2021, tepatnya 7 Ramadan ya 1442, memasuki juga hari ketiga untuk kelas intensif dengan narasumber yang nggak kalah kerennya pasti ya dengan narasumber hari-hari sebelumnya. Hari ini merupakan tema pamungkas untuk bab 1 tentang hak atas tubuh ya, setelah 2 hari sebelumnya. Yang pertama ada at-taqoti as-sahih, kemudian juga ada ahdul roha. Hari ini kita kalau di kitab Mambu Usada kita akan membahas halaman 17 sampai 21. Jadi lumayan banyak ya halamannya dengan durasi waktu yang sama dengan yang kemarin. Nah, temanya apa sih ya? Kalau di kitab itu temanya Talbiyatul Ghoriza al-Jinsiyah ya. Atau kita membahasakannya dengan hak memenuhi hasrat seksual yang yang baik gitu ya. Lalu yang halal dan baik. Nah, kita pasti udah pada penasaran nih karena ini menarik banget temanya. Tapi penasarannya agak ditunda dulu karena sebelumnya saya akan memperkenalkan narasumber kita hari ini. Walaupun juga sebenarnya nggak perlu diperkenalkan ya, karena ini narasumber kita hari ini tuh udah terkenal di darat, di laut maupun di udara. Di air terkenal ya. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan clue-nya nih, clue dari narasumber ini. Yang pertama, beliau adalah Direktur Rahima. Nah, siapa yang nggak tahu Rahima yang terdepan terkait dengan informasi-informasi hak-hak perempuan dalam Islam. Nah, beliau ini kelahiran Tasikmalaya. Siapa yang kelahiran Tasikmalaya boleh tunjuk tangan nih, udah pasti bangga banget dong ya, tanah kelahirannya ada seorang Direktur Rahima gitu. Nah, ya betul banget, beliau adalah Teh Nyai Vera Soparianti. Jadi Teh Vera ini aslinya Sundanya tehnya. Teh Vera ini menempuh pendidikan S1-nya itu di Institut Agama Islam Ibrahimi Situbondo. Saya ingat ya kalau nggak salah di hari pembukaan gitu ada pertanyaan dari peserta yang dari Situbondo. Mungkin juga ada beberapa orang dari Situbondo di sini ya. Nah, yang Situbondo mana suaranya? Kemudian beliau juga selain di Situbondo di Madalinya, beliau juga menempuh di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo juga. Nah, pengalaman beliau itu menjadi narasumber, menjadi penceramah, menjadi penulis, menjadi peneliti, menjadi penyusun buku, pokoknya paket komplit. Jadi kalau menurut saya Teh Vera ini udah paket komplit untuk mendefinisikan mendefinisikan seorang ulama perempuan. Gitu. Nah, sebagai narasumber dan penceramah untuk isu Islam dan hak-hak perempuan, pelibatan laki-laki dalam upaya pencegahan kekerasan berbasis gender, baik yang diselenggarakan oleh Rahima maupun lembaga lain seperti PSGA, kementerian, kemudian juga KUPI tentu saja ya, karena Rahima adalah salah satu lembaga penggagas Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Beliau juga menjadi salah satu tim penyusun buku saku pandangan KUPI terkait RUU kekerasan seksual. Jadi relate banget ya, otoritatif banget beliau untuk menyampaikan dan membacakan apa sih isi dari kitab Mamba Usada hari ini, terutama yang berkaitan dengan tema-tema pemenuhan hasrat seksual. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita undang Teh Nyai. Saya undangnya Teh Nyai aja kan dari Sunda. Mari kita sama-sama menyimak apa sih isi tema Talbiyatul Ghoriza al-Jinsiyah atau hak memenuhi hasrat seksual yang halalan thayyiban itu. Nah, sebelumnya saya mau nyapa-nyapa dulu nih, dari tadi udah disebutin profilnya tapi kok belum disapa. Assalamualaikum Teh.
Teh Vera. Waalaikumsalam Mbak Alif. Ya Allah, Mbak Alif saya malu banget. Saya jauh dari Kenapa? apa yang Mbak Alif tadi gambarkan tentang saya itu terlalu berlebihan. Aduh, malu Ya, saya. itu memang ciri-ciri ulama perempuan begitu sih. Kalau disampaikan profilnya itu apa begitu. Baik, gimana kabarnya Teh? Baik-baik aja ya? Alhamdulillah sehat. Ya, pasti bersemangat sekali nih siang ini akan Ya, ini apa diajak oleh teman-teman semua gitu ya untuk mendiskusikan soal deg-degan Mbak Alif ini ketemu sama para bunyai, kiai, guru-guru saya, juga teman-teman semua yang ada di Zoom ya Allah. ya. Pertanyaan saya buat teman-teman di teman-teman peserta ini excited apa excited banget nih untuk siang ini gitu ya, karena ada dua jawaban, excited atau excited banget nih buat tema kita hari ini. Nah, silakan Teh Vera untuk menyampaikan apa sih gitu ya isi dari bab yang hari ini, tema yang hari ini akan kita diskusikan. Mungkin 20 menit ya karena lumayan banyak lembaran 17 sampai 21 halamannya. Silakan Teh. Terima kasih banyak Mbak Alif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul, bisa bersama-sama belajar dan mengaji kitab yang insya Allah ini akan memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Salawat beserta salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, pada sahabat, pada tabiin dan sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatul udma nanti di yaumil jaza wal hisab. Allahumma amin. Para bunyai, para kiai, juga sahabat-sahabat yang hadir, yang ikut menyaksikan pengajian kita Mamba'u Sa'adah dimanapun berada, baik yang ada di Zoom, maupun mengikuti live streaming di Facebook, maupun di YouTube Suara Rahimah. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat. Terima kasih sudah ikut belajar bersama. Mohon izin kalau nanti misalnya saya di sini belajar Mbak Alif, jadi kalau nanti ada hal-hal yang misalnya ada yang tidak pas atau tidak berkenan, boleh sekali ibunya dan Pak Kiai semua saling sharing di sini. Karena saya sangat sadar saya punya banyak kekurangan dan kelemahan sebagai manusia. Jadi di sini juga ada guru saya, terutama mualif kitab Kang Fakihuddin Abdul Qadir. Terima kasih banyak Kang Fakih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar. Mudah-mudahan saya diakui sebagai santri ya, yang mudah-mudahan santrinya Kang Fakih yang baik ya. Terima kasih Kang Fakih dan mohon doanya mudah-mudahan pengajian ini bisa berjalan dengan baik dan mudah-mudahan saya bisa menyampaikan sesuai dengan maksud dari pengarang kitab yaitu Kang Fakih sendiri. Ibu Nyai, di sini ada guru saya, Bu Nyai Ida. Terima kasih sudah hadir. Dan guru-guru saya yang mungkin ikut menyaksikan di YouTube maupun di Facebook. Terima kasih atas kehadirannya. Juga sahabat-sahabat, saya akan memanggil sahabat-sahabat karena saya kira di sini secara usia ada yang masih remaja ya balik, sepertinya ada yang dewasa gitu ya. Beragam. Saya boleh tanya, kira-kira di sini apakah sudah menikah semua atau ada yang masih tahap pencarian gitu ya? Mudah-mudahan kalau yang sedang mencari, mudah-mudahan yang Pencari. sedang Tahap pencarian. Ais, baiklah. Tema ini sangat menarik ya, karena kita mau berbicara soal hak hubungan menikmati hubungan seksual. Jadi sahabat-sahabat yang belum menikah
mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran ketika hendak nanti berkeluarga, dan yang sudah berkeluarga mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk memperbaiki relasi hubungan di dalam keluarga, terutama di dalam membangun hubungan seksual dengan pasangannya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang saya hormati dan saya muliakan. Nah, kitab Manba'us Sa'adah, saya ingin sedikit sekali membahas tentang kitab itu. Manba'us Sa'adah yang dikarang oleh Pak Kiai Faki itu, manba'u artinya sumber atau telaga, sa'adah itu adalah kebahagiaan. Kitab ini sedang menuntun kita bagaimana kita bisa memperoleh kebahagiaan yang itu menjadi tujuan kita ya. Sa'adatun fi daraini, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, kitab ini menjadi sumber kebahagiaan terutama atau telaga kebahagiaan fi ususi husnil mu'asyarati wa ahammiyati ta'awuni wal musyarakati fil hayati zaujiyati. Jadi, kitab ini membahas tentang asas-asas atau dasar-dasar prinsip-prinsip di dalam kebaikan berelasi dan pentingnya untuk saling menolong dan musyarakah bekerja sama di dalam kehidupan keluarga. Jadi kira-kira Manba'us Sa'adah ini isinya itu menggambarkan bagaimana seorang suami dan istri dalam bisa memperoleh kebahagiaan di dalam keluarganya, yang juga itu bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti, di akhirat nanti. Jadi di sini menggarisbawahi soal asas-asas prinsip-prinsip di dalam berelasi ini. Nah, sedikit di dalam kitab Manba'us Sa'adah ini didasarkan yang pertama atas dasar keimanan dan juga ketakwaan. Bagaimana keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah itu melahirkan perbuatan, perkataan yang baik, yang melahirkan kemaslahatan, baik itu untuk diri, untuk keluarga, dan juga untuk masyarakat. Lalu kemudian didasarkan pada prinsip keadilan, lalu juga didasarkan pada prinsip persaudaraan dan saling tolong-menolong. Ini bisa dilihat di dalam pengantarnya mu'alif di halaman pertama, di halaman ke-9, kalimatul iftitah. Lalu kemudian prinsip keluarga di dalam pembukaan mu'alif juga. Saya ingin mengantarkan saja sehingga nanti pembahasannya kita mempunyai pondasi yang kuat gitu, bagaimana memahami relasi hubungan seksual di dalam keluarga. Nah, prinsip di dalam keluarga ini juga didasarkan pada misalnya di sini disampaikan al-hadifat ila bina'il usrati sholihati wallati taqumu ala asas ta'awuni wal mu'asyarati bil ma'ruf. Jadi ini didasarkan pada prinsip ta'awun, saling menolong, mu'asyarah bil ma'ruf, berelasi yang baik, mu'asyarah, berinteraksi dengan pasangan yang baik. Lalu kemudian wala ihya'il mahabbati fima bainahim bima bainihima. Jadi untuk menghidupi cinta kasih dan kehidupan kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jadi kira-kira itu sebagai prinsip di dalam keluarga yang coba mu'alif bangun sebagai pondasi di dalam kerangka membahas isu-isu tematik di dalam keluarga. Nah, yang menarik juga di dalam kitab ini menggunakan pendekatan mubadalah, yaitu pendekatan kesalingan ya. Nah, bisa dilihat di dalam mu'alif di dalam memahami isi-isi teks baik itu Al-Quran maupun hadis menggunakan pendekatan mafhum mubadalah. Mafhum mubadalah itu adalah pemahaman di mana ketika teks tersebut memanggil kepada salah satu jenis kelamin, misalnya dia berbicara terhadap laki-laki, memanggil orang yang tidak dipanggil di sana, mafhum mubadalah. Kalau teks itu subjeknya adalah laki-laki, mafhum mubadalah menghadirkan perempuan juga di dalam teks itu. Ini menarik sekali sebagai pijakan kita untuk memahami kitab ini. Ibu bapak, saudara-saudara, sahabat-sahabat yang saya hormati, kita akan mulai. Tadi Mbak Alif sudah memulai ya bahwa kita akan membahas bagian ketiga
dari bab pertama di dalam kitab Manba'us Sa'adah terkait dengan innal jasadika alai haqqon, yaitu terkait dengan hak atas tubuh. Kemarin sudah hak atas tubuh itu hak untuk mendapatkan makanan yang baik dan tidak berlebihan. Yang kedua ahdur-rohah, hak untuk beristirahat. Yang ketiga itu adalah talbiyatul ghorizatil jinsiyati. Jadi yang ketiga itu hak atas tubuh itu yaitu pemenuhan kebutuhan seksual. Jadi pemenuhan atas kebutuhan seksual. Nah, kalau kemarin itu kita bahas, mungkin kalau makanan yang baik, hak beristirahat itu bisa didapatkan, dia bisa dia tunaikan kewajiban tubuh itu bagi siapapun juga gitu, tidak hanya di dalam keluarga gitu. Tapi di dalam bagian ini hak untuk memenuhi hubungan seksual itu dibatasi hanya didapatkan gitu, hanya diperoleh menggarisbawahi di dalam hubungan keluarga gitu, dalam akad nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min hukukil jasadi talbiyatul ghorizatihi al jinsiyati. Saya jadi grogi ini. Apalagi di sini saya lihat ibunya Ida, ya Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara bisa lihat di halaman 17. Dan di antara hak-hak tubuh itu adalah hak untuk memenuhi kebutuhan seksual. Fa inna hadhil ghorizata fi waqiha wa haqiqatiha juz'un minal hayati wa unsurun min anasiriha la ghina li ahadin anhu. Jadi hak untuk pemenuhan seksual ini kenyataannya dan juga pada hakikatnya itu merupakan sebuah unsur dan juga yang harus dipenuhi gitu, unsur dan elemen penting dari kehidupan yang harus dipenuhi. Wazakar al-Imam al-Ghazali, dan Imam Ghazali menceritakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, annal Imam al-Junaid, bahwa sesungguhnya Imam Junaid ini adalah sufi agung ya, berkata, ini ahtaju ilal jima'i kama ahtaju ilal ta'am. Imam Junaid mengatakan, saya membutuhkan jima, ya hubungan seksual itu sebagaimana saya membutuhkan terhadap makan gitu ya. Nah, mungkin ini kebutuhannya tentu tidak sama frekuensinya, caranya antar kebutuhan jima dan kebutuhan makan gitu ya. Masing-masing orang tentu berbeda juga karena masing-masing manusia itu unik gitu. Mereka punya keunikan masing-masing yang tidak bisa digeneralisir gitu. Ukuran untuk pemenuhan ini juga kembali pada kebutuhan masing-masing. Lalu kemudian wa yasduqu hadzal rajuli wal mar'ati ma'an biwajin amin. Jadi kebutuhan seksual ini adalah kebutuhan yang dirasakan oleh laki-laki dan perempuan secara umum gitu ya. Lalu kemudian dan hubungan seksual ini merupakan sarana untuk melanjutkan keturunan, lihifdin nau'il basyari, itu untuk melanjutkan keturunan, wa wasilatul isba'il hajatil jinsiyati, dan juga sebagai wasilah ya, menjadi wasilah untuk menjadi wasilah untuk memenuhi kebutuhan seksual yang itu menjadi fitrah seluruh makhluk. Jadi kebutuhan seksual ini menjadi fitrah bagi seluruh makhluk hidup. Dengan berbeda bentuk dan macamnya. Jadi saya kira kebutuhan seksual ini tidak hanya oleh makhluk manusia ya, tapi juga oleh binatang dan lain sebagainya, itu juga mereka membutuhkan gitu ya, kebutuhan itu. Yang kedua, wa yakunu talbiyatu hadhil hajati. Jadi kebutuhan untuk pemenuhan seksual ini dapat dipenuhi dengan cara syar'i, yaitu dengan melalui pernikahan gitu ya. Sekiranya akad pernikahan itu merupakan sebuah komitmen, kesepakatan bagi
laki-laki dan perempuan untuk membangun kehidupan bersama, untuk memperoleh kebahagiaan bagi pasangannya. Az-zauju min ajli sa'adati zaujatihi. Jadi apa namanya, kebahagiaan bagi pasangan suami berusaha untuk membahagiakan istrinya, pun sebaliknya wazaujatu min ajli sa'adati zaujiha. Istri memberikan kebahagiaan bagi pasangannya, itu suaminya. Kemudian keduanya, suami dan istri itu memberikan kebahagiaan bagi anak-anaknya, wal afrodi fi baitiha, dan anggota keluarganya. Fala yang bagi ahadin rajulan kana aw imra'atan ay yataqaddama li zawaji min ajli isba'i hajati nafsi gharizati duna syarikihi. Jadi tidak seyogianya seseorang laki-laki atau perempuan yang dia tujuan menikahnya itu semata-mata hanya untuk mendapatkan kesenangan sendirinya, bukan untuk tanpa memberikan kesenangan bagi pasangannya. Karena sesungguhnya zawaji, karena sesungguhnya pernikahan itu adalah pondasi dari pernikahan itu liman fa'ati tarafain ma'an. Jadi untuk mendapatkan manfaat dari kedua belah pihak, suami dan istri. Ya, pazauju libas li zaujati. Laki-laki, suami adalah pakaian bagi istrinya, sebagaimana perempuan juga pakaian bagi suaminya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, uhilla lakum lailatas syiyam rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dihalalkan bagi kamu laki-laki dan perempuan. Nah, ini mafhum mubadalah ya. Jadi ketika memanggil lakum, laki-laki juga memanggil perempuan. Uhilla lakum, dihalalkan bagi kamu laki-laki dan perempuan lailatas syiyami, pada malam bulan puasa. Apa yang dihalalkan? Ar-rafasu, yaitu berhubungan seksual terhadap istri-istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi suami adalah pakaian bagi perempuan pakaian bagi suaminya, dan laki-laki juga pakaian bagi istrinya. Wa an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, jadi ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yaqulu jaa salaturahim, jadi datang tiga orang gitu ya, ila buyuti azwajin Nabi, ke rumah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yas'aluna an ibadatin Nabi, mereka bertanya terkait dengan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Nabi di dalam rumahnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha, ketika orang-orang itu dikabarkan, dikasih tahu, diberitakan apa yang dilakukan oleh Nabi di dalam rumahnya itu, ka'annahum, seakan-akan mereka itu tataqallau, jadi menganggap kecil ibadah yang mereka lakukan. Lalu kemudian mereka berkata, wa aina nahnu min Nabi, bagaimana posisi Nabi, kami di sisi Nabi gitu. Halo? Ya, gimana? Ya, ya, bentar Mas. Berarti udah tutupan. Aku tak kesana aja Mas. Tunggu ya. Mohon hostnya. Mohon host, baik, dikira ke saya karena menjawab juga dari hadis tadi itu. Jadi hadis itu baik. Lalu kemudian kita lanjut ya. Sementara Nabi itu, ternyata Nabi ibadah-ibadah yang Nabi lakukan di dalam rumah itu banyak sekali gitu. Mereka tuh merasa kecil hati gitu. Sementara Nabi sendiri sementara Nabi sendiri itu sudah dijamin gitu, dia akan sudah diampuni dosa-dosanya, baik yang akan datang dan yang telah lalu gitu. Qala ahaduhum, lalu kemudian salah satu di antara mereka itu berkata, amma ana fa inni usolli laila abadan. Jadi salah satu dari ketiga laki-laki itu dia berkata, saya akan sholat sepanjang malam gitu ya.
Jadi ini kira-kira untuk mengimbangi dari perilaku ibadah Nabi gitu. Faqala al-akhar, lalu kemudian laki-laki kedua berkata, ana asumu dahra wala uftiru. Saya akan puasa 1 tahun dan saya tidak akan berbuka gitu. Lalu yang terakhir laki-laki waqala al-akhar, dia berkata, ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan. Saya akan menjauhi istri perempuan dan saya tidak akan menikah selamanya. Fajar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Faqala Nabi, lalu kemudian Nabi berkata, antumul ladzina qultum kaza wa kaza. Amma wallahi inni ahsyakum lillah wa atqakum lahu. Lakinni asum wa uftiru wa usalli wa arkudu wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Lalu Rasul datang dan berkata, apakah kalian yang tadi bicara yang tadi ngomong bahwa tidak akan sholat sepanjang malam, akan puasa 1 tahun dan tidak akan menikah gitu. Amma wallahi demi Allah, inilah ahsyakum, sesungguhnya aku ini paling takut di antara kalian kepada Allah. Wa atqakum, dan paling bertakwa gitu. Lakini akan tapi aku ini ya asumu wa uftiru, kata Nabi. Saya juga puasa, saya juga berbuka, wa usolli, dan saya juga sholat, wa arkudu, dan saya juga tidur. Wa atazawwaju, dan saya juga menikahi perempuan gitu. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku ini gitu ya. Sunnahku yang tadi itu falaysa minni, bukan termasuk dari golongan umatku. Jadi sebetulnya makna sunnah ini kan banyak sekali, tidak hanya hal itu, tapi sunnah itu dimaknai oleh para ulama berkaitan dengan seluruh perbuatan, perkataan, dan ketetapan Nabi gitu ya. Di dalam hadis yang wafil hadis sabik, di dalam hadis tersebut sesungguhnya Rasulullah telah memberikan petunjuk kepada para sahabatnya untuk tidak berlebih-lebihan di dalam beribadah gitu ya. Dan mereka bahasanya wayak balul ikbalan taman ila mahali di sholat, mereka sholat walau khalwat, dan juga mereka menyendiri dan terus puasa, dan mereka melupakan terhadap nikmat dan kebaikan kehidupan yang ada di dunia. Jadi hadis itu sebetulnya sedang memberikan petunjuk, yang memberikan arahan terhadap para sahabat untuk tidak berlebih-lebihan dalam beribadah gitu. Dan juga mereka harus peduli terhadap kenikmatan dan kebaikan kehidupan yang ada di dunia. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan Rasulullah SAW memberikan petunjuk atau arahan untuk untuk tidak menjauhi berhubungan seksual dengan perempuan juga. Dan perempuan juga tidak boleh menjauhi ya untuk menjauhi dari menggauli pasangannya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah berkata, kana timratu Utsman bin Mad'un. Jadi datang kepada Aisyah istrinya Utsman bin Mad'un, di mana istrinya Utsman bin Mad'un itu dia berhias, dan dia juga dia berhias itu memakai pacar, memakai wewangian, dan dia meninggalkan suaminya. Dan dia datang kepada Aisyah gitu ya. Fakultu, lalu kemudian aku berkata, katanya Aisyah terhadap istrinya Utsman bin Mad'un ini, amushhidun am muqibun, apakah suamimu ada di rumah atau tidak ada gitu ya. Fakulat, lalu kemudian si perempuan itu berkata, mushhidun kamughibin. Jadi suaminya itu ada di rumah, kamughibin, tapi seperti tidak ada gitu, seperti tidak ada di rumah. Lalu kemudian Aisyah berkata, malaki, ada apa denganmu? Lalu kemudian perempuan itu berkata, Utsman la yuridu dunya wala yuridun nisa. Jadi Utsman itu tidak menginginkan dunia dan tidak menginginkan perempuan. Maksudnya tidak menginginkan berhubungan seksual gitu. Lalu kemudian Aisyah berkata, dan dakhala alayya Rasulullah SAW. Lalu kemudian Rasul masuk ke kamarnya Aisyah, dan lalu kemudian Aisyah mengabarkan terkait dengan istrinya Utsman bin Mad'un ini yang mengadukan persoalannya kepada Aisyah. Falakia, lalu kemudian Nabi mendatangi Utsman dan berkata, jadi ini luar biasa ya.
bagaimana ada perempuan yang ngadu kepada Aisyah, lalu kemudian Nabi mendatangi gitu, mendatangi Utsman dan Faqala berkata, ya Utsman, wahai Utsman, atu minu biman uminu bihi, apakah kamu beriman sebagaimana kami beriman gitu. Qala, na'am ya Rasulullah, wahai betul ya Rasulullah, kami beriman sebagaimana engkau beriman. Wa uswatun malakabina. Maka kalau kamu beriman sebagaimana yang kami imani, maka kamu harus meneladani apa yang ada di kami gitu. Termasuk meneladani menikmati kehidupan dunia ya dan bersenang-senang bersama istrinya. Wa idza kanat al-mar'atu bihajat ila ma gurizatil jinsiyati. Mbak Alif mohon di apa ya? Sudah 15 menit ya Allah. Baik, saya mungkin akan secara garis besar saja kalau gitu, tidak membaca teks secara detail. Jadi tadi itu terkait dengan bagaimana hak suami untuk memenuhi kebutuhan seksual istri gitu ya, yang ditegur oleh Nabi. Nah, yang kedua bahwa pemenuhan hak seksual juga harus dipenuhi oleh suami maupun istri. Nah, ini tadi itu yang suami mengabaikan kebutuhan seksual istri, dan yang kedua, hadis kedua itu sebaliknya, istri yang mengabaikan pada kebutuhan seksual suami gitu. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari di dalam kitab Sohihnya, kitab Bida Badil Khalqi ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadbana 'alayha la'anat hal malaikatu hatta tusbiha." Jadi ketika apabila suami idza da'a ar-rajulu, apabila suamimu mengajak gitu loh istrinya itu untuk berhubungan seksual, fa'abat, lalu kemudian istrinya itu menolak dengan tanpa alasan ya, menolak yang keras gitu ya. Fabata ghadbana 'alaiha, lalu kemudian si suaminya itu bermalam dengan penuh kemarahan gitu terhadap istrinya. La'anat hal malaikatu hatta tusbiha, lalu kemudian malaikat melaknat terhadap istri tersebut hingga pagi. Nah, kalau dipahami secara mubadalah, jadi tidak hanya istri yang menolak ajakan suami ya yang dilaknat, tapi juga ketika suami menolak ajakan istri dan istrinya marah karena ajakannya itu, maka malaikat akan melaknatnya. Lalu kemudian ini hadis berikutnya dari Abi Sa'id, qalat ja'at imra'atun ila Nabi. Jadi ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibu Abi Sa'id bahwa datang seorang perempuan kepada Nabi, di mana Abi Sa'id dan sahabat-sahabat itu ada di samping Nabi. Ini luar biasa ya, perempuan datang kepada Nabi, protes mengadukan persoalannya, dan di sana ada para sahabat. Faqalat, si perempuan itu berkata, "Ya Rasulullah, inna zauji Sofwan al-Mu'attal, sesungguhnya suamiku Sofwan bin Mu'attal ini yadribuni idza sholaitu. Dia itu sering memukulku ketika aku sholat. Wa yufatiruni, dan dia sering menyuruh aku untuk berbuka idza sumtu, ketika saya berpuasa. Wala yusolli salatal fajri, dan dia itu tidak sholat subuh gitu, hatta tatlu'a syamsi. Jadi suaminya itu nggak sholat subuh hingga matahari terbit gitu. Ini luar biasa ya, sedang menceritakan suaminya di Nabi dan para sahabatnya. Ini luar biasa ya. Gitu ya. Keberanian perempuan, kita kalau melihat konteksnya ya, balik bagaimana perempuan di konteks Arab saat itu yang kemanusiaannya itu masih dipandang, ya mungkin kemanusiaannya itu bukan dianggap manusia, bahkan dia dianggap setengah manusia atau bahkan dianggap bukan manusia. Tapi dia pada masa Rasul berani mengadukan, dan ini suaminya yang diadukan. Subhanallah. Luar biasa. Lalu kemudian waqala Sofwan indahu. Lalu kemudian si rawi ini Abi Sa'id itu berkata, Sofwan itu ada di sampingnya. Qala fasa'alahu amma faqala ya Rasulullah amma qawla yadribuni bi idza sholaitu. Jadi kemudian Nabi berkata gitu ya, fasa'alahu amma terkait dengan aduan istrinya terhadap Nabi itu. Si Sofwan itu berkata, wahai Rasulullah, amma qauluha, adapun perkataan istriku yang tadi ngadu, saya suka mukul gitu ya, saya suka ketika dia sholat ini.
amma qaula yadribuni idza itu. Jadi ketika apa namanya perkataan istri yang aku suka mukul ketika dia Ya. sholat, lalu kemudian saya juga apa idza itu fa innaha taqra'u bisurata ini waqad nahaituha gitu. Karena sesungguhnya istriku itu kalau sholat suka membaca 2 surat dan aku telah melarangnya gitu, kata si Sofyan itu. Lalu di Sofyan juga mengatakan apa namanya kalau lakukan suratan wahidatan lakafatin nas. Jadi dalam membaca satu surat aja itu sudah cukup lama gitu menunggunya. Lalu kemudian terkait perkataan istriku yang apa namanya aku suka meminta dia buka ketika dia berpuasa, fa innaha tantoliku fatasumu. Jadi dia itu selalu puasa. Wa ana rojulun sabun fala asbiru. Dan saya itu seorang pemuda yang masih mungkin baru pengantin baru yang punya hak seksual yang tinggi gitu ya, masih muda. Fala asbiru, saya itu tidak sabar Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idin, saat itu Rasulullah itu berkata saat itu, la tasumu imra'atun illa bi idni jaujiha. Jadi hadis terkait melarang perempuan istri untuk puasa kecuali dengan izin suaminya, itu sedang merespon situasi Utsman gitu ya. Sedang Sofyan gitu, sedang merespon konteks Sofyan yang seperti itu yang mengadu kepada Nabi. Nah, jadi saya kira apa namanya ketika jadi ini kayak memberikan rambu gitu ya. Jadi dia harus bilang kepada suaminya sehingga ketika dia bilang bahwa dia sedang akan puasa, mungkin suaminya bisa prepare gitu ya untuk untuk menghindari apa namanya tidak gitu ya. Kata dengan istrinya gitu Mbak Alif. Gitu. Jadi kita bisa memahami itu. Lalu kemudian wa amma qaula ini wa amma qauluha, lalu kemudian terkait perkataan istriku itu yang ngadu ke Nabi, inilah usolli hatta tatlu asyamsa, aku tidak sholat hingga terbit apa namanya matahari. Fa inna ahla baitin qad urifa lana zaka lana kadu nastaiqidu hatta tatlu asyamsu. Jadi keluargaku atau sukuku itu dikenal sebagai keluarga atau kelompok yang tidak mampu bangun pagi hingga matahari terbit gitu. Lalu kemudian Nabi berkata gitu ya. Nabi berkata faidas pasali, dan apabila kamu bangun maka kamu harus sholat, kata Nabi. Ini luar biasa ya, Nabi itu tidak menceramahi gitu loh. Wah, kalau kita mungkin makanya jangan begadang gitu kan, udah jadi udah ceramahnya udah panjang sekali ya. Ketika mendapati orang yang apa namanya bangun udah menyalahkan gitu ya. Nabi itu luar biasa. Jadi yang ditanyakan, jadi kalau kamu bangun ya udah kamu sholat gitu ya. Sahabat-sahabat yang saya hormati, Mbak Alif, apakah waktunya habis? Kalau 25 menit. Baiklah, 5 menit lagi kali ya. 5 menit lagi karena ini satu lembar lagi kayaknya tanggung gimana? Ibu Bapak apakah sudah bosan dengan saya? Kalau sudah bosan kita akan break dulu. Saya tidak akan memaksa biar kita tapi sebenarnya gitu. Ini udah ada beberapa pertanyaan Teh yang luar biasa yang muncul. Jadi menurut aku mungkin 5 menit lagi ya buat. Oke. Baik, Mbak Alif. Lalu kemudian terkait dengan pemenuhan hak seksual ini, Rasulullah bersabda bahwa di dalam pemenuhan kebutuhan seksual itu terdapat pahala, terdapat sodakoh gitu lah. Nah, ini ada hadis yang diriwayatkan dari Abi Dharin, dari hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dharin. Anannasa min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu Nabi. Jadi para sekelompok orang datang kepada Nabi dan mereka berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, zahabal dusur, telah telah membawa al-dusur itu orang-orang kaya. Bahwa orang-orang kaya itu telah membawa pahala yang banyak gitu loh ya. Nah, al-dusur bil ujuri, dengan pahala yang banyak. Mereka itu yusalluna kama nusalli, mereka sholat sebagaimana kami sholat, wa yasumuna kama nasumu, mereka puasa sebagaimana kami puasa, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Jadi mereka itu bisa bersedekah dengan kelebihan harta, sementara kami itu tidak punya gitu. Jadi mereka itu merasa cemburu kali ya. Orang-orang kaya itu bisa bersedekah dengan hartanya banyak, sementara kami itu orang miskin yang nggak punya gitu ya. Ini luar biasa bertanya kepada Nabi. Lalu kemudian Nabi berkata, awalaisa qad jalallahu lakum ma tasaddaquna
Inna bikulli tasbihatin shadaqatan wa kulli takbiratin shadaqatin wa kulli tahmidatin shadaqatin wa kulli tahlilatin shadaqatin wa amrun bil ma'rufi shadaqatin wa nahyun 'anil munkari shadaqatin wa fi bud'i ahadikum shadaqatun. Jadi kata Rasulullah, bukankah Allah telah memberikan banyak menjadikan seluruh perbuatan itu bernilai sedekah. Sesungguhnya di dalam setiap tasbih itu membaca tasbih subhanallah ya, terdapat sedekah, takbir Allahu akbar sedekah, tahmid alhamdulillah sedekah, qul tahlilatin ayatu sedekah, wa amrun bil ma'ruf ya memerintah pada kebaikan, mengajak pada kebaikan juga sedekah, dan melarang pada kemungkaran juga sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah, bahkan di dalam hubungan seksual juga terdapat sedekah gitu ya. Lalu kemudian para sahabat itu berkata, atati ahaduna syahwatahu wa yakun lahu fiha ajrun. Bagaimana gitu ya? Bagaimana bisa mendatangkan pahala hubungan seksual itu gitu. Lalu kemudian Nabi bersabda, ara'aitum law wada'aha fi haramin akan alaiha fiha wizrun. Wakadzalika idza wada'aha fil halali kan lahu ajrun. Jadi hubungan seksual itu kalau dilakukan dengan cara yang haram, maka dia akan mendatangkan dosa. Begitupun kalau hubungan seksual dilakukan dengan cara yang halal, sudah menjadi suami istri, maka itu juga akan mendatangkan pahala. Jadi kira-kira begitu Mbak Alif, bahwa di dalam hubungan seksual itu juga terdapat pahala gitu ya. Dan setiap pahala itu dicatat bagi laki-laki dan bagi perempuan sebagai nilai ibadah, yang ibadah itu bisa mendatangkan pahala bagi suami maupun bagi istrinya. Nah, waqala Imam Ghazali berkata di dalam kitab Ihya Ulumuddin, la umri fi syahwat hikmatun ukhra siwal irhaqu ilal idai. Jadi di dalam pemenuhan kebutuhan biologis itu terdapat hikmah yang lain selain untuk melahirkan anak gitu ya. Wa ma fi qadaiha minal ladzati allati waziha ladzatun laudamat. Jadi di dalam hubungan seksual itu terdapat sebuah kenikmatan yang tidak ada padanannya gitu ya. Apalagi kalau itu dilakukan dengan cara yang sangat lama gitu. Dan itu kenikmatan itu bisa mengingatkan akan kenikmatan surga. Jadi kenikmatan hubungan seksual itu, jadi kira-kira menggambarkan bagaimana nanti kenikmatan di surga. Nah, ini adalah sebuah analogi ya. Analogi di mana masyarakat dewasa, orang-orang dewasa, bahwa manifestasi kebahagiaan itu digambarkan dengan hubungan seksual gitu. Jadi kalau hubungan seksualnya itu lama, katanya bisa mendatangkan kebahagiaan yang tidak ada padanannya. Sehingga dari kenikmatan itu dia memotivasi untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan yang dia memotivasi dia untuk bisa menikmati kelezatan yang ada di surga gitu. Jadi memotivasi untuk ibadah. Saya kira itu Mbak Alif, ada satu bait lagi di bawah, saya kira bisa nanti saja karena ini tidak bisa menjadi nanti aja dijelaskan kalau ada yang nanya. Saya kira itu, mohon maaf sekali kalau panjang lebar dan mohon maaf. Baik, terima kasih Teh Nyai. Aduh luar biasa, ini banyak sekali apresiasi ini dari teman-teman di chatbox, katanya menarik sekali pembahasannya, nggak bosen gitu ya, pembahasannya juga keren. Nah ini paling nggak sampai sekarang saya sudah mencatat ada beberapa pertanyaan, ada sekitar 5 pertanyaan gitu ya. Nah tapi saya minta teman-teman atau sahabat-sahabat ulama perempuan yang lagi nanya nih, kita bersabar dulu ya, kita mempersilahkan host untuk sama-sama mendengarkan video profil Mubadalah. Halo, silakan Kang Dul, host. Sambil Teh Nyai mempersiapkan membaca dulu ya pertanyaannya ini banyak, ada 5, jadi kita Mubadalah adalah media Islam dan gender yang membahas isu-isu kesalingan antara individu atau kelompok. Terinspirasi dari prinsip Islam yang rahmatan lil alamin, Mubadalah hadir untuk meneguhkan dan mempopulerkan nilai-nilai keadilan dan kesalingan, baik di keluarga maupun bermasyarakat, dengan menyajikan narasi-narasi yang ramah dan damai. Tema-tema keadilan dan kesalingan diharapkan dapat mencakup seluruh isu-isu seputar eksistensi dalam ranah pribadi, isu relasi dalam keluarga, sosial kemasyarakatan, isu perang negara,
hukum, serta instrumen-instrumen global sejauh mana berkontribusi terhadap keberlanjutan yang berkeadilan. Karena menggunakan perspektif Islam, maka tema-tema yang dihadirkan media ini lebih banyak digunakan untuk menerapkan keislaman, yaitu bagaimana berinteraksi dengan sumber-sumber otoritatif dalam mewujudkan prinsip dan nilai kesalingan, terutama dengan Al-Quran dan hadis. Di samping dengan sumber-sumber pengetahuan yang lain yang sudah mengakar dalam tradisi Islam seperti ilmu tafsir, fikih, tasawuf, dan yang lainnya. Media ini diinisiasi oleh Fakhriuddin Abdul Qadir yang saat ini sebagai founder Mubadalah Media. Kemudian, keredaksian kini digawangi oleh Zahra Amin sebagai pemimpin redaksi. Ada Fatihah Yuliana sebagai staf media sosial, juga Abdullah sebagai videografer, serta Nurul Bahrul Ulum dan Tia Istiana sebagai konten kreator, Mimin Mukminah dan Mumu Mustafa sebagai manajerial, dan Zainal Fanani sebagai staf IT. Saat ini Mubadalah Media secara kelembagaan berada di bawah naungan Yayasan Fahmina. Mubadalah Media juga terbuka untuk berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki kesamaan visi. Beberapa kegiatan yang pernah diadakan oleh Mubadalah Media diantaranya Majelis Mubadalah yang tersebar di beberapa daerah di seluruh Indonesia dan luar negeri, Festival Mubadalah, Women Writers Conference, pelatihan kepenulisan yang bekerja sama dengan lembaga lain seperti Fahmina Institute, Aman Indonesia, dan pimpinan wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama, Kementerian Agama, dan Sisters in Islam Malaysia, serta Halal Bihalal Mubadalah. Mubadalah Media secara resmi mengalami perubahan dari mubadalahnews.com menjadi Mubadalah ID pada tanggal 1 Agustus tahun 2020. Dengan perubahan nama tersebut, praktis mengubah semua nama akun di semua platform media sosial Mubadalah. Konten-konten di Mubadalah Media diproduksi dalam beberapa bentuk, yakni tulisan, infografis, dan video. Selain diproduksi oleh tim redaksi Mubadalah, konten-konten di Mubadalah Media termasuk kiriman dari para kontributor. Semua konten Mubadalah Media bisa Anda kunjungi di website mubadalah.id, juga bisa diikuti di berbagai platform media sosial seperti Facebook mubadalah.id, Instagram @mubadalah.id, Twitter @mubadalah_id, dan YouTube channel Mubadalah ID. Oleh karena itu, bersama Mubadalah ID, inspirasi keadilan relasi. Ya, ya. Aduh, saya excited banget nih karena ini teman-teman pertanyaannya banyak sekali, sampai sekarang ada 9 pertanyaan. Gimana nih tanya ini? Apa mau dibacakan satu-satu atau dibacain semua nanti bisa dijawab, karena mungkin pertanyaan-pertanyaannya ada yang mirip gitu ya. Boleh. Ya, mohon bersabar untuk saya membacakan pertanyaan-pertanyaannya ya. Yang pertama ada Berliana Tanjung, pertanyaannya. Mungkin saya nggak bacakan teksnya, tapi langsung ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan Bu Nyai mengenai hubungan seksual di antara suami dan istri, namun bila yang menginginkan melakukan hubungan tersebut hanya pihak suami. Kemudian istri mematuhi keinginan tersebut dalam rangka berbakti pada suami. Padahal jika kembali pada prinsip Mubadalah, suami maupun istri harus saling memahami antara satu sama lain, bahkan melakukan hubungan seks perlu memerlukan kesepakatan antara dua belah pihak. Jadi ini pertanyaannya ya. Jadi yang menginginkan tuh hanya salah satunya, dan salah satunya ini aja, terpaksa aja gitu ya. Nah ini dari yang kedua, pertanyaan kedua dari Lili Tomafi, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, pernah membaca artikel ada wanita yang susah sekali untuk klimaks sehingga menyebabkan kurang minat untuk melakukan seks. Kadang
suami yang tidak mau tahu, pokoknya kamu harus melayani saya gitu. Nah, bagaimana sebenarnya sebagai wanita dalam kondisi seperti itu? Nah, ini relate sebenarnya ya dengan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan keduanya, bagaimana dengan seks yang menyimpang? Apakah termasuk hak tubuh yang harus dipenuhi? Ini seks yang menyimpang itu apa? Mungkin Lili Tomafi bisa ini ya, bisa langsung mengklarifikasi di chat box selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan seks yang menyimpang itu. Lalu pertanyaan ketiga dari Nur Holilah Manan, gimana mafhum Mubadalah memandang antara anjuran memenuhi kebutuhan seksual manusia dengan cerita-cerita ulama jomblo? Apakah berarti mereka tidak suka anjuran Nabi? Lalu ini dari Anis Wada. Oh ini aja respon aja, yang belum menikah berarti nggak bisa sodako dong katanya. Masih banyak jalan menuju sodako ya. Ini ada pertanyaan dari Intan Nurmia Ayustina. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, keadaan apa yang menyebabkan seorang wanita enggan untuk memenuhi kebutuhan seksual suaminya? Lalu pertanyaan keduanya, semestinya hubungan suami istri dilakukan dalam keadaan saling membutuhkan. Namun bagaimana menyikapi suami yang hiperseks? Lalu dari Lutfi Maulida, saya mendengar dari sebuah kajian, sebaiknya saya rahasiakan saja kajiannya apa ya. Salah satu ustadz berkata bahwa ketika suami sedang menginginkan istrinya, namun istrinya sedang tidur, maka suami tetap bebas melampiaskan syahwatnya kepada istrinya. Gas aja gitu, meski istri sedang tidur. Nah, sang ustadz juga berkata bahwa hal seperti itu wajar karena yang namanya istri adalah ladang bagi suami, jadi terserah pada pemilik ladangnya. Bagaimana dengan kasus seperti ini, Nggih, Bu Nyai? Bagaimana jika menjelaskan dengan baik kepada suami juga, misalnya, agar suami mengerti kalau hubungan intim antara suami istri pun juga harus menganut prinsip mubadalah juga. Jadi, gimana sih cara mungkin menyampaikan, memberi pengertian gitu ya kepada pasangan atau suaminya? Yang ini dari Resti. Izin Bu Nyai, saya Resti dari MPPS. Saya sedikit bertanya mengenai makna sunnah itu sendiri. Sunnah sendiri ada makna dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan dosa ataupun pahala. Dan ada juga makna sunnah adalah segala perbuatan, ucapan, dan tindakan Rasulullah. Mohon penjelasan mengenai dua makna tersebut. Yang ke-8 dari Angelika Aini Husnuniati. Bagaimana hak kebutuhan seksual pada pasangan suami istri yang sedang LDR? Nah, semisal ketika suami hanya ketemu suami hanya setahun sekali atau bahkan beberapa tahun sekali, dan bagaimana caranya untuk menimbulkan rasa saling percaya untuk tetap mempertahankan rumah tangga meski LDR. Waduh, ini selamat berjuang LDR ya. Lalu dari Ria Umaya Ponorogo, boleh tidak sih kita atau wanita menolak berhubungan seksual saat malam pertama karena belum bisa menerima kehadiran suami kita akibat perjodohan misalnya? Dalam kuliah pranikah yang pernah saya ikuti, hubungan seksual diibaratkan sebagai orang puasa yang pemenuhannya harus disegerakan. Gitu. Itu pertanyaannya banyak, tapi lebih baik sekitar relasi ya, hubungan seksual antara suami dan istri. Wow, terima kasih banyak Mbak Alif. Ini pertanyaan yang luar biasa, banyak banget gitu ya. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah memberikan respon pertanyaan. Kita belajar bersama ya. Saya ingin memulai dari di dalam konteks pemenuhan hak seksual ini kita sangat dipengaruhi sekali dengan konteks budaya, di mana budaya yang menempatkan bahwa perempuan itu adalah pasif dan laki-laki itu adalah aktif, agresif gitu ya. Sehingga apa namanya, dan juga soal pemahaman ya, soal bahwa menikah itu akdu tamlik. Nah ini juga di dalam fikih itu sangat berpengaruh ya, karena sebagai akdu tamlik seakan-akan laki-laki itu memilikinya. Nah karena seakan-akan merasa memiliki, jadi masa bodoh, istrinya menikmati, istrinya senang atau tidak senang, itu masa bodoh. Jadi gimana dia bisa terpenuhi? Nah, saya kira saya ingin biar nanti menjawab secara lebih general dulu ya. Tujuan pernikahan sebagaimana di dalam surat Ar-Rum ayat 21 itu
Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi tujuan pernikahan itu adalah agar mendapatkan keluarga yang sakinah. Menarik karena di dalam Al-Qur'an itu mengatakan litaskunu. Itu artinya kalau di dalam ilmu alat itu fi'il mudhari ya. Ya, sedang dan akan. Jadi proses sakinah itu. Proses bagaimana suami dan istri itu bisa berkomitmen sebesar apapun juga ya, bahtera godaan, bahtera rumah tangga, bagaimana dia tetap tenang menyikapinya. Itu adalah sakinah. Dan pondasinya sakinah itu adalah mawaddah warohmah. Di dalam bukunya Qiraah Mubadalah Kiai Fakih, mawaddah itu adalah rasa senang yang bagaimana rasa senang itu dia peroleh dari pasangannya. Sementara rohmah itu adalah rasa senang, rasa bahagia yang dia peroleh dari pasangannya. Jadi yang dia lakukan untuk pasangannya gitu ya. Jadi ini timbal balik. Jadi mawadah itu kesenangan untuk diri yang dia dapat dari pasangannya, sementara rohmah itu adalah kesenangan pasangan yang kita berikan, yang kita usahakan untuk pasangannya. Nah, oleh karenanya pondasi sakinah itu adalah mawadah warohmah. Dan mawadah warohmah itu sikapnya relasinya setara gitu ya. Jadi tidak boleh mawadahnya terlalu tinggi. Kalau mawadahnya terlalu tinggi itu egois seperti tadi. Masa bodoh istrinya mau nikmati atau tidak. Yang penting saya enak, saya puas, saya nikmat gitu ya. Nah, itu. Sementara kalau rohmahnya terlalu tinggi itu juga tidak baik gitu. Karena dia berpotensi misalnya untuk mengeksploitasi pasangannya. Oleh karenanya sakinah itu ditopang oleh dua pilar, mawaddah warahmah, yang itu sifatnya timbal balik. Jadi upaya yang dilakukan oleh suami dan istri sama-sama melakukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, beberapa pertanyaan tadi terkait dengan bagaimana hubungan antar suami istri yang tidak mau, lalu kemudian perempuan susah untuk klimaks, bagaimana menyikapi yang hiperseks, suami ingin suami, lalu kemudian yang tadi itu analogi suami ingin, jadi kalau istri pun tidur juga nggak apa-apa, hantam saja. Saya kira itu bukan teladan Nabi ya, bukan akhlakul karimah. Menarik karena Islam itu sebagai agama rahmatan lil alamin, di mana keimanan dan ketakwaan itu diejawantahkan di dalam akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu perilaku yang mulia gitu ya. Perilaku yang mulia bagaimana dia memperlakukan cinta dan orang lain, kasih sayang, memperlakukan pasangannya atau siapapun itu sebagai manusia yang mulia. Sebagaimana di dalam dasar, sebagaimana penciptaan dasar yang Allah yang Allah ciptakan di dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Jadi sungguh Allah telah memuliakan bani Adam. Nah, menurut Prof. Nasruddin Umar itu, bani Adam itu tidak hanya dia sangat umum sekali. Dia seluruh manusia, anak Adam, agamanya, apa rasnya, apa sukunya, apa jenis kelaminnya, apa, itu adalah semua manusia. Dan Tuhan menciptakannya dalam keadaan mulia. Nah, cara pandang melihat orang lain, melihat pasangan kita itu adalah manusia, itu menjadi sangat penting. Karena kita memandang pasangan kita itu adalah manusia, dia yang tidak hanya mempunyai fisik, tapi juga intelektual dan spiritual, maka bagaimana dia memuliakan kemanusiaan itu, gitu ya. Nah, etika Islam, akhlakul karimah dalam memperlakukan itu, saya kira sangat bertentangan ya dengan tadi perilaku yang bagaimana memaksa istrinya mau tidak mau gitu ya. Kita juga seringkali didoktrin ya. Jadi kewajiban, saya masih ingat karena Rahimah juga melakukan pendampingan untuk membangun keluarga sakinah bersama KUA di 4 kabupaten ya. Itu bagaimana mereka menyampaikan soal konsep hak dan kewajiban suami istri. Wow, pretel banyak kewajiban istri. Yang ini itu adalah istrinya. Karena kamu tidak boleh bepergian. Kalau bepergian harus izin. Kamu tidak boleh melawan. Wah, itu tuh. Ini sebagai konstruk istri solehah. Konstruk perempuan baik. Jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, bagaimana padahal di dalam ikatan pernikahan itu adalah ikatan musyarakah itu ya. Tadi soal kerjasama gitu. Soal kerjasama bagaimana kebahagiaan itu didapat dan diperoleh oleh kedua belah pihak. Oleh karenanya prinsip saling menghormati itu, bagaimana kalau suaminya, kalau mubadalah itu kan mengatakan kalau misalnya dipuji, dielus itu
itu adalah baik bagi kita, maka bagaimana perilaku itu juga baik untuk pasangan. Jadi mendorong berempati gitu ya. Sesuatu yang baik kita rasakan. Jadi ketika berhubungan seksual, ketika saya tidak mau dipaksa oleh pasangannya untuk berhubungan seks, maka saya tidak boleh memperlakukan itu kepada pasangannya. Jadi saya kira ini soal bagian dari etika dan soal boleh dan tidak boleh, halal dan tidak halal. Kalau dilihat dari segi fikih mungkin ya itu kan udah menikah halal gitu. Tapi bagaimana membangun etika? Inilah yang dibangun di dalam Mamba Usahadah. Jadi etika relasi yang saling menghormati, saling memuliakan, saling musyarakah, saling bekerja sama gitu, Mbak Alif. Jadi saya tidak menjawab satu persatu, kira-kira begitu ya. Jadi kalau boleh baik tidak baik, saya kira tidak baik. Kalau boleh tidak boleh ya mungkin karena itu halal ya. Tapi pantas tidak pantas, baik tidak baik itu mungkin saya kira secara kemanusiaan ketika dia dituntut atas dasar harus kudu gitu ya. Saya kira tidak pas gitu dengan bagaimana Rasulullah mencontohkan di dalam relasi keluarga. Lalu juga perempuan susah klimaks. Nah, itu dia. Jadi memang karena selama ini kita dituntut untuk melayani ya, tidak pernah untuk bagaimana dia untuk merasakan gitu ya. Jadi objek, tidak pernah bagaimana dia harus menjadi subjek gitu loh, Mbak Alif. Sehingga ya sudahlah gitu ya. Sehingga perempuan juga susah untuk bisa orgasme. Saya ingat di dalam bukunya Mbak Firliana itu The O Project. Beliau melakukan riset terhadap perempuan-perempuan yang sudah menikah, bahkan yang baru dan punya anak, punya cucu itu. Ditanya apakah pernah orgasme, merasakan kenikmatan. Sebagian besar itu perempuan tidak merasakannya. Mereka sebagian besar mengatakan melakukan hubungan seksual atas dasar tuntutan, atas dasar pengabdian, bukan atas dasar kenikmatan sendiri gitu ya. Padahal kita tahu bahwa kenikmatan itu menjadi hak gitu ya. Dan sekali lagi tadi bahwa wafil bud ahadikum sodakotun, sodakoh di dalam berhubungan seksual itu ingat ada rambu-rambunya di dalam Al-Quran. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sodakotin tatsba'uha. Jadi berbicara perkataan yang baik dan juga memaafkan itu lebih baik daripada sodakoh yang disertai dengan sesuatu yang menyakitkan. Jadi berhubungan seksual itu adalah baik, mendatangkan sodakoh, tapi kalau berhubungan seksualnya itu mendapatkan kesakitan pasangan kita, maka lebih baik kita ungkapkan dengan cara yang baik. Jadi ketika misalnya dalam situasi apa, saya menjawab, dalam situasi apa perempuan itu boleh menolak? Saya kira ketika perempuan itu lelah ketika dia mengurusi anak, rumah, dan lain sebagainya, bekerja dan lain sebagainya. Perempuan juga manusia ya. Ini perlu ya. Perempuan juga manusia, dia butuh istirahat gitu ya. Dia juga butuh butuh istirahat, butuh ketenangan gitu ya. Nah, ketika dalam situasi itu, ketika dia harus memaksakan melayani suami sementara dia dalam situasi yang tidak sehat gitu, atau dia sedang sakit, maka sampaikanlah dengan cara yang baik. Itu tidak masalah. Di dalam Al-Quran, qaulun ma'rufun lebih baik. Jadi sampaikanlah misalnya, Mas, mohon maaf, mungkin nanti kita bisa melakukannya misalnya setelah kapan gitu ya. Nah, dan untuk itu bagaimana bisa mendatangkan kenikmatan dan kebahagiaan kedua belah pihak? Oleh karenanya hubungan seksual di dalam tadi kita harus dilakukan dengan cara bagaimana foreplay dulu mungkin ya Mbak Alif, pembukaan dulu, tidak ujuk-ujuk. Istilah gitu langsung hantam gitu, kaget banget gitu ya. Langsung ya Allah, gitu ya. Tuhan. Meskipun di dalam Al-Quran nisa'ukum harsul lakum, istrimu adalah ladang. Kalau di dalam pemahaman mafhum mubadalah, bukan hanya istri, suami juga bisa menjadi ladang. Wahai suami, suami juga menjadi ladang kebaikan untuk pasangannya gitu ya. Nisa'ukum harsul lakum, fatu harsakum anna syi'tum. Wah, luar biasa. Karena istrinya itu adalah datangilah bagaimanapun juga keadaannya. Saya kira tidak begitu bagaimana ladang itu dikelola dengan baik sehingga itu melahirkan benih-benih yang baik gitu ya. Bagaimana analogi ladang itu juga dimaknai ya, kebaikan, dan kebaikan segala sesuatu kebaikan itu bisa bisa dilakukan tidak hanya oleh istri bagi suaminya,
Jadi gue buat sebagai dilakukan bersama-sama suami. gitu ya. Betul, Mbak Alif. Jadi relasi suami itu bukan relasi kuasa yang satu harus menghamba kepada yang lainnya, tapi relasi mubadalah, relasi yang kesalingan, kerjasama, sehingga itulah cara untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Berikutnya Mbak Alif, pertanyaannya, anjuran menikah dengan ulama jomblo. Ya, ini soal apakah menikah itu sunnah ya? Apa namanya? Karena Andika ini tadi. ya, ada hadis juga. Andika sunnati fal paman rogiba an sunnati fal. Jadi diambil sunnah menikah. Padahal tadi di hadis itu, wahai, bukan hanya menikah loh sunnah itu, tapi ada banyak yang lainnya gitu. Sehingga ada banyak sekali ini soal manifestasi untuk mendapatkan apa ya, kenikmatan gitu. Sehingga ini menarik sekali soal definisi nikah. Di dalam fikih misalnya, para ulama, misalnya Imam Syafi'i itu apa namanya, soal bagaimana hukum menikah itu ya. Jadi boleh gitu ya, boleh, dan ketika dia itu sedang misal kecintaannya untuk belajar menuntut ilmu, ya menuntut ilmu gitu ya, melanjutkan gitu ya. Dan para ulama itu apa ya, dalam fikih itu ada beberapa hukum menikah itu, ada wajib, ada makruh, ada haram, ada mubah, dan ada sunnah. Nah, sunnah ini yang sering pakai sunnah gitu ya. Padahal ada juga haram. Ketika dia dilakukan, yang dia tahu bahwa ketika dia melakukan menikahnya itu dia ingin membalas dendam, dia ingin menyakiti. Dalam fikih hukumnya haram, tidak boleh. Karena itu melihat menyakiti. Bagaimana sih hukum yang nikah wajib gitu? Nikah itu kayak wajib bagi orang, catat ya, bagi orang yang dia memang kebelet, dan kebelet itu gak bisa ditahan gitu. Dan yang kedua, dia mampu untuk menghidupi, memberi nafkah gitu, bertanggung jawab bagi keluarganya. Kalau dia tidak memenuhi ini, bukan wajib gitu ya, bukan wajib. Di dalam hadis Nabi memberikan solusi, fa'alaihi bisaum. Kalau kamu misalnya ingin menikah, lalu takut misalnya sekali-kali takut zinanya, baru takut aja gitu ya. Solusinya di dalam hadis itu fa'alaihi bisaum, saum, kamu puasa. Nah, mudah-mudahan puasa sekarang ya bisa meredam gitu ya, meredam nafsu seksual. Itu ya, jadi ada banyak sekali para ulama yang memilih. Jadi ladah itu, kenikmatan itu masing-masing orang itu juga berbeda. Ada orang yang bisa merasakan kenikmatan itu justru dengan tidak menikah. Karena menikah itu menjadi sebuah penghalang gitu. Ini banyak sekali para ulama di dalam buku Memilih Jomblo Kiai Husain Muhammad itu telah menulis sejumlah ulama ternama, para tokoh laki-laki dan perempuan yang saya kira karyanya itu sampai sekarang itu juga sampai di kita ya. Bagaimana mereka memilih untuk apa namanya, anfa'um linnas, jadi belajar menulis yang berkarya, yang itu bisa memberikan manfaat bagi seluas-luasnya orang. Bahkan Rabi'ah Adawiyah ya. Jadi kenikmatan masing-masing orang itu kembali lagi. Karena tadi itu digambarkan gitu ya. Jadi kalau menikah itu gambaran kenikmatan yang tidak ada padadannya, membayangkan kayak di surga gitu ya. Nah, kalau mereka membayangkan surga itu justru dengan apa, belajar, dengan menuntut ilmu, saya kira masing-masing juga tidak berbeda gitu ya. Jadi sekali lagi soal ini kembali ke definisi nikah. Jadi tidak hanya satu ya, sunnah aja tidak. Ada juga bahkan nadab ya, apa namanya ya, nadab itu apa ya, mubah gitu, maaf. Mubah itu ya dikerjakan gak dapat pahala, gak dikerjakan juga gak dapat pahala gitu ya. Jadi kalau mereka misalnya yang tidak begitu, nafsu seksualnya tidak begitu kuat, dan dia juga tidak begitu mampu untuk membiayai, ya udah lebih baik nadab gak usah saja gitu loh. Atau nadab ya kamu boleh dan boleh tidak gitu. Jadi bukan sebuah keharusan. Sekali lagi tidak ada sesuatu yang kembali lagi ke motivasinya itu, atau mengukur kadar sekali lagi, bukan hanya karena dari takut zina ini nikahkan, padahal dia belum mampu, baru masih kelas 3 SMA. Bagaimana dia belum mampu? Saya kira gitu ya, balik. Atau kan tanyain tetangga terus gitu, tanyain apa nikah ya, ini gimana ya membangun masyarakat kita yang seakan-akan menikah itu menjadi puncak kesempurnaan ibadah seseorang. Saya kira ini butuh edukasi. Yang terakhir sepertinya balik soal bagaimana membedakan antara sunnah yang mempunyai makna
sebagai perbuatan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila tidak dikerjakan itu ya tidak mendapatkan pahala, dengan sunnah yang diartikan sebagai perilaku Nabi, perkataan. Nah ini terkait dengan definisi apa namanya kalau ulama fikih itu ya. Definisi sunnah itu yang tadi, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak nggak apa-apa. Tapi kalau dalam konteks hadis yang dinamakan sunnah itu adalah perbuatan, perkataan, dan ketetapannya Nabi gitu ya. Saya kira itu. Terus bagaimana pasangan yang LDR saling mengerti. Ini nih soal LDR. Nah, prinsip kerjasama dan kesalingan keluarga sakinah yang dilandasi tadi ya, mawaddah, kesalingan, relasi, bagaimana itu juga mensyaratkan ada komunikasi yang konstruktif gitu ya. Bagaimana ada komunikasi yang positif antara suami dan istri gitu ya. Jadi suami dan istri menjadikan ruang aman. Ini penting gitu Mbak Alif. Jadi bagaimana mungkin ketika LDR jauh, bagaimana mereka saling-saling menjaga komitmennya. Nah di sini mungkin bisa membangun komunikasi yang baik. Bagaimana dengan cara apa gitu ya. Saya juga belum punya pengalaman, mungkin kalau ibu bapak yang punya pengalaman bisa sharing gitu ya. Bagaimana mereka bisa tetap terjalin komunikasi yang aktif gitu ya antara kedua belah pihak, sehingga meskipun jauh masih tetap merasa diperhatikan gitu ya. Lalu yang terakhir itu, boleh nggak menolak malam pertama? Nah, menolak malam pertama. Nah ini sekali lagi ya, kalau kita kembali pada prinsip perkawinan muasyarah bil ma'ruf, zawaj berpasangan, masing-masing itu adalah pakaian, suami pakaian istri pakaian suami, mestinya ini dilakukan dengan cara yang baik, dengan cara yang masing-masing merasa nyaman gitu, sehingga hubungan itu bisa mendatangkan kenikmatan tidak hanya bagi salah satu pasangan, tapi juga bagi pasangan, tidak hanya bagi suami misalnya, tapi juga bagi istrinya. Bukan sebaliknya, hanya sebelah pihak saja, tapi pasangannya merasa menderita. Saya kira tidak seperti itu ya. Sebagaimana Rasulullah yang dicontohkan dan etika akhlakul karimah yang Rasulullah teladankan kepada kita semua. Itu saja Mbak Alif, saya sudah ngos-ngosan kayaknya dari mohon maaf. Biasa sekali jawabannya juga ya menurut saya relate sekali ya, dan itu bisa sebenarnya kita bisa bisa menerapkannya gitu dalam implementasi sehari-hari kita. Nah, ini kan pertanyaannya yang tadi kan kebanyakan pertanyaan untuk yang berpasangan gitu ya. Nah ini nanti juga masih banyak lagi pertanyaan. Saya mencatat ada sekitar 24 pertanyaan. Nanti akan saya bacakan yang yang ini ya, yang nggak bias jomblo gitu. Nanti ada pertanyaan. Nah, tadi ada yang raise hand 2 orang, ada siapa tadi ya? Mbak Alif, kita sudah jam 14.44, nanti bisa. Ya, kita sampai jam 3 kan ya? Sampai jam 3. Nah, mungkin saya mau memberikan kesempatan untuk yang mau bertanya langsung gitu. Tadi ada Endang DJ sama Lutfiana Mayasari. Silakan Lutfiana. Tapi mohon juga pertanyaannya langsung to the point aja ya. Silakan. Ya, terima kasih. Perkenalkan saya Lutfiana dari Ponorogo. Jadi pertanyaannya langsung saja punya gimana kualitas jika salah satu pasangan kelamin gitu, misal vaginismus atau impoten gitu. Kalau laki-laki kan kita tahu ya mereka punya solusi poligami gitu. Gimana dengan istri yang memiliki suami dengan penyakit kelamin itu? Apakah memang solusi terakhirnya itu hanya cerai saja atau ada solusi lainnya gitu secara fikih? Terima kasih. Oke, terima kasih. Muhammad Asrofi mau nanya langsung atau enggak tadi? Enggak ya? Ya, pertanyaannya tadi sudah ditanyakan sama Mbak ya sebelumnya. Sebenarnya masih kaitan dengan tadi vaginismus. Tadi kan ditanyakan bahwa vaginismus itu ketika seorang perempuan mengalami itu apakah solusinya cerai ya? Tapi dalam literatur fikih itu kan sebenarnya
ada beberapa sebab yang menjadikan seorang perempuan itu boleh dikembalikan ke keluarganya ya. Dalam arti nikahnya difasah atau dibatalkan. Misalkan di antara penyebabnya itu vagina terhalang oleh tulang maupun terhalang oleh daging. Nah, dalam kasus vaginismus itu kira-kira bagaimana menurut tanggapan dari Ibu Nyai? Apakah itu bisa menjadi sebab dikembalikannya perempuan atau dengan kata lain bisa menjadikan sebab fasah nikah? Kurang lebih seperti itu. Oke, sama ya berarti ya, kurang lebih pertanyaannya. Silakan Teh Nyai langsung dijawab aja. Ya Allah, terima kasih Mbak Alif. Ini soal fasah nikah ya. Iya. Ya memang nikah. fikih itu ya, saya tuh suka sedih banget ya karena bagaimana memposisikan akad pernikahan dan seakan-akan perempuan itu apa itu ya tadi sebagai akdu tamlik gitu, sehingga kayak jual beli, sehingga ketika diibaratkan itu gitu Mbak Alif. Jadi ketika menemukan kecacatan gitu di dalam diri situ, maka kayak jual beli aja. Kalau misalnya akad jual beli yang kita beli itu ternyata ada kerusakan, boleh dikembalikan. Nah, menurut saya kita di dalam kitab Mamba'us Sa'adah bagaimana membangun relasi dengan melihat pondasinya adalah kemanusiaan gitu ya. Saya kira saya tidak sedang berbicara fikih ya, karena fikih itu sangat ikhtilaf. Ulama itu ikhtilaf, satu hukum itu berbeda. Beragam gitu ya. Bitaghayyurul ahkam gitu. Jadi sebuah hukum itu didasarkan pada situasi dan kondisi yang berbeda. Oleh karenanya juga itu sangat beragam keputusannya. Nah, soal fasah istri yang dikembalikan, kalau menurutku ditinjau dari sisi aspek kemanusiaan, menurut saya itu bisa dilakukan dengan cara komunikasi gitu. Kalau dia memang benar-benar niat misalnya berkeluarga itu sungguh-sungguh komitmen gitu. Nah, kenapa? Mungkin bisa jadi kenapa istri saya begini? Bisa jadi kalau ada misalnya sesuatu penyakit, ya mari diobati, bukan dikembalikan gitu ya. Karena ketika istri kembalikan, apalagi karena ada kerusakan, karena ada istrinya barangnya tidak, aduh ya Allah, itu bagaimana gitu loh? Dia mendapatkan sanksi sosial gitu. Bisa jadi dia akan terpuruk karena dia distigma sebagai perempuan yang bahkan perempuan yang dianggap tidak perawan atau apa gitu ya, dikembalikan karena itu luar biasa. Ini soal memandang soal kemanusiaan aja, memandang pasangan itu manusia bukan barang gitu ya. Sehingga di dalam akad pernikahan itu ketika ditemukan itu misalnya suami menemukan itu, maka dia mencoba untuk bersabar ya suami, ayo kita periksa ke dokter, kenapa istrinya bisa begitu gitu. Jangan-jangan memang ada penyakit gitu. Dan mari diobati. Jadi sekali lagi, bagaimana kita membangun relasi ini bukan hanya untuk tamlik istimta gitu, bersenang-senang gitu ya. Tapi bagaimana ini menjadi sarana tadi itu kan di dalam hadis itu menjadi sarana, ladzah itu menjadi sarana untuk mendapatkan motivasi untuk meraih kebahagiaan di akhirat nanti gitu. Nah, yang kedua soal sama impotensi ini sebaliknya. Bagaimana kalau suami impotensi? Nah, kita di KH itu suami boleh poligami, catatannya satu, Islam ya. Tidak boleh, tidak mampu melayani, tapi tidak ada. Bagaimana kalau sebaliknya? Bagaimana kalau suaminya yang tidak bisa melakukan itu? Apakah istri boleh menggugat cerai? Nah, soal itu, ini kembali ke pantas dan tidak pantas dan bagaimana masyarakat yang menilai sekali lagi itu. Kalau misalnya laki-laki, ya pantas aja, istrinya kan nggak bisa melayani, istrinya kan nggak bisa ngasih anak, misalnya kayak gitu. Tapi ketika misalnya ada istri yang melakukan gugat cerai karena suami impotensi, itu perempuan apa gitu ya, udah untung dinikahi, wah ada banyak sekali stigma itu. Nah, soal bagaimana, saya kira ini bagaimana dia bersabar gitu ya. Kalau dia bersabar itu lebih baik. Tapi saya kira kalau memang itu tidak itu tidak, ya nggak apa-apa, bisa dilalui dengan cara menggugat cerai gitu ya. Dan saya kira itu diperbolehkan gitu ya ketika masing-masing pihak misalnya merasa ada yang
tidak mendapatkan manfaat gitu ya. Nah, tapi sekali lagi bagaimana itu dilakukan dengan cara-cara yang baik sehingga ikatan misalnya memutuskan bercerai itu bukan memutus, tapi bagaimana itu juga bisa cerai dengan cara baik-baik. Jadi sakinah itu juga meliputi dari bagaimana sakinah saat keluarga, dan ketika pun memutuskan bagaimana itu dilakukan dengan cara yang baik gitu ya. Mungkin itu Mbak Alif dari saya, teman-teman. Pandangan kita terhadap ini juga ya, kan terhadap bahwa ketika kekurangan rumah tangga itu hanya disematkan kepada perempuan semata gitu, itu juga patut kita ini challenge gitu ya, bagaimana ketika membangun sebuah hubungan yaitu menjadi tanggung jawab kedua belah pihak. Walaupun kalau ada kekurangan ya bagaimana kedua belah pihak itu bisa sama-sama mencari solusinya. Gitu. Betul Mbak Alif, ya Allah. Termasuk kalau pasangan misalnya nggak punya anak, bagaimana mencari solusi? Bukan banyak sekali ketika nggak punya istrinya terus, makanya kamu minum obat, minum jamu, minum jamu, dan itu berdampak pada kesehatan. Tapi bagaimana juga itu berupaya masing-masing keduanya. Bisa jadi faktornya itu bukan dari istri tapi dari suami. Tapi karena selama ini kalau nggak punya ini pasti istrinya, jadi belum diperiksa udah dicekokin harus ini. Saya kira itu ya Mbak Alif, bisa dicarikan solusinya bersama-sama, itu menjadi jalan terbaik untuk kehidupan yang sakinah. Ya, Nyai, ini saya berikan kesempatan satu lagi ya untuk yang yang belum memiliki pasangan menikah, biar nggak seolah-olah kelas ini untuk yang menikah aja gitu. Nah ini dari Puji Hati-Hati nih, saya bacain, saya mewakili yang belum dihalalkan. Waduh, dihalalkan tentunya tentunya semua manusia normal memiliki kebutuhan seksual tak terkecuali yang belum menikah, tapi kita bisa mengalihkan energi dari kebutuhan seksual tersebut ke kegiatan-kegiatan yang bersifat positif seperti berolahraga dan sebagainya. Nah, setiap orang pasti ingin menikah dan mendapatkan hak untuk berhubungan seksual yang halal, tapi kembali lagi mungkin belum ada yang cocok dan bisa membuat nyaman. Sementara menikah adalah termasuk dalam menyempurnakan agama dan beribadah. Apakah agama kita belum sempurna jika kita belum menikah, dan apakah kita termasuk menzalimi diri sendiri karena kita tidak memberikan hak dari diri kita sendiri yang memang sudah waktunya menikah, sementara kita masih menunggu pasangan halal yang bisa membuat kita yang bisa membuat diri kita nyaman dan membimbing kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tanggapan? Luar biasa ya. Zolim nggak nih belum nikah gitu ya. Teman-teman yang belum nikah, halo, kalian jangan merasa berkecil hati, jangan merasa menzolimi diri sendiri, dan merasa tidak sempurna. Jangan merasa tidak sempurna, agamanya masih banyak gitu ya. Kegiatan-kegiatan yang bisa menyempurnakan agama sahabat-sahabat semuanya. Contohnya para ulama banyak sekali yang nikah. Jadi itu adalah salah satu contoh bagaimana banyak para ulama. Jadi sekali lagi ya, menikah itu bukan sebuah bagaimana ini pemenuhan hasrat seksual, apakah juga harus dengan segera, tapi saya kira kita perlu bagaimana membangun keluarga sakinah itu ada praknya. Nah, pra menikah itu teman-teman yang belum menikah ini penting, dan hari ini kita sedang belajar tentang hak seksualitas, pendidikan seksualitas bagi teman-teman yang belum menikah gitu ya. Nah, bagaimana pra menikah itu, bagaimana teman-teman mencari pasangan yang benar-benar bisa bekerja sama gitu di dalam kehidupan rumah tangga, itu menjadi sangat penting sekali. Menjadi pasangan yang bisa mengerti dan dimengerti sama-sama ya, yang mendukung dan saling mendukung gitu ya. Nah, di awal-awal ini kita sangat penting sekali, karena pentingnya misalnya memilih sebelum menikah itu, kami dengan KUA misalnya di 4 kabupaten, Rahimah dengan 4 kabupaten membuat fakta kesalingan. Ini adalah buah dari training kami dengan KUA untuk training mubadalah ya. Nah, fakta kesalingan yang salah satu isinya itu mereka saling bekerja sama, saling menghormati, saling mencintai, saling membantu, tidak melakukan kekerasan, saling bermusyawarah. Ini penting. Bagaimana ketika sudah menikah, udah menikah itu kadang-kadang udah langsung, yang awalnya terbuka ketika nikah tuh langsung 180 derajat gitu.
Nah, komitmen perkawinan ini menjadi penting karena itu menjadi dasar bagaimana mereka membangun keluarga gitu. Jadi mungkin sebelumnya iya saya kalau udah nikah biar diterima aja. Nanti kalau kamu jadi istriku, aku akan kamu kasih perlakukan A, B dan C gitu ya. Tapi seringkali ketika masuk di dalam keluarga kita ternyata pasangan kita itu yang tahu itu baik-baik. Oh ternyata keburukannya banyak sekali gitu ya. Nah, Ya. ini keluarga sakinah gitu. Persoalan handuk basah gitu ya. Soal salah sambal itu tuh bisa jadi masalah repot. Nah, oleh karenanya menikah itu menjadi sangat penting teman-teman untuk mencari pasangan yang benar-benar bisa diajak kerjasama, berkomitmen, saling membantu, saling menguatkan, bekerja sama, saling membahagiakan. Itu menjadi sangat yang penting dan saya sih menganjurkan teman-teman boleh membuat komitmen pernikahan ya, karena di dalam Quran juga tidak dilarang gitu. Jadi teman-teman itu menjadi jaminan gitu, bukan jaminan sih tidak, paling tidak ketika kami dengan KUA yang mereka membuat fakta kesalingan pasangan, karena kami melakukan riset juga ya, pasangan yang sudah membuat fakta kesalingan, mereka bilang ketika kami punya persoalan, kami ingat jadi fakta kesalingan itu mereka bingkai besar di dalam kamar. Jadi ketika mereka bertengkar, mereka melihat itu ya Allah kita berjanji akan seperti itu. Bagi mereka itu menjadi obat gitu, menjadi pengingat sehingga kita kembali untuk rekonsiliasi, islah gitu lah ya, menjadi hal yang sangat memungkinkan kedua belah pihak itu. Itu ya Mbak Alif, saya kira. Ya, oke Teh. Apa sih penutup pertanyaan tadi? Saya mau meminta host untuk kita sama-sama mendengarkan video 5 pilar biar semakin, kan tadi pertanyaan-pertanyaan banyak sekali nih yang nggak dijawab gitu ya, ada sekitar 15 pertanyaan yang nggak dijawab. Jadi saya meminta host untuk memperdengarkan kita semua video 5 pilar. Silakan. Keluarga sakinah mawaddah warohmah atau keluarga yang damai, penuh cinta dan kasih sayang menjadi harapan bagi semua pasangan di dalam pernikahan. Bagaimana cara mewujudkannya? Terdapat 5 pilar sebagaimana terkandung di dalam ayat Al-Quran, yaitu 1. Mitsaqon gholidhon atau perjanjian yang kokoh. 2. Zawaj atau berpasangan. 3. Tarodin atau saling rela. 4. Muasyarah bil ma'ruf atau saling memperlakukan dengan baik. 5. Musyawarah atau bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Pertama, mitsaqon gholidhon artinya perjanjian yang kokoh. Sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 21. Perjanjian berarti kesepakatan kedua belah pihak dan komitmen bersama. Keduanya berjanji, bersepakat dan berkomitmen untuk hidup bersama dan berumah tangga, untuk mewujudkan ketentraman dan memadu cinta kasih. Ikatan ini harus dipelihara dan dilestarikan bersama-sama sepanjang kehidupan pernikahan melalui perkataan yang baik, tindakan-tindakan yang menyenangkan, dan doa-doa yang menguatkan. Kedua, zawaj artinya saling berpasangan. Zawaj digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187 sebagai pakaian. Bahwa suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami. Pakaian adalah simbol bahwa suami dan istri harus saling melindungi, saling menghangatkan, dan saling memuliakan. Dengan prinsip zawaj, perkawinan menjadi media bekerja sama antara suami dan istri untuk saling melengkapi kekurangan masing-masing pasangan. Ketiga, muasyarah bil ma'ruf, yang artinya saling memperlakukan pasangan dengan baik. Sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 19. Sikap ini menjadi salah satu pilar yang bisa menjaga dan menghidupkan segala kebaikan yang menjadi tujuan bersama, menempatkan pasangan sebagai mitra yang setara dalam mengelola rumah tangga, sehingga bisa terus dirasakan dan dinikmati oleh kedua belah pihak.
saling memperlakukan secara baik menjadi prasyarat terciptanya suasana keluarga yang saling membahagiakan. Keempat, musyawarah, yaitu sikap dan perilaku untuk selalu berembuk dan saling bertukar pendapat dalam memutuskan sesuatu terkait dengan kehidupan rumah tangga. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 159. Musyawarah menjadi sarana untuk mendengarkan, menghargai pendapat pasangan dan anggota keluarga untuk menghasilkan keputusan bersama, sehingga keputusan apapun yang diambil dapat dijalankan dengan penuh kesadaran dengan berbagai manfaat dan akibat yang akan ditimbulkan dari keputusan tersebut. Kelima, tarodin atau saling rela. Sikap ini merupakan kerelaan suami dan istri terhadap segala situasi di dalam kehidupan rumah tangga. Sebagaimana dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 233. Kerelaan adalah penerimaan paling puncak dan kenyamanan yang paripurna. Seseorang merasa rela ketika di dalam hatinya tidak ada ganjalan ataupun penolakan. Dalam kehidupan suami istri, kerelaan harus dijadikan sebagai penyangga segala aspek perilaku, ucapan, sikap, dan tindakan agar kehidupan tidak hanya kokoh, namun juga melahirkan cinta kasih dan kebahagiaan. Jika 5 pilar ini dijalankan, maka akan menjadi ibadah karena membuka kebaikan-kebaikan dan cinta kasih dalam keluarga. Setiap ibadah akan membuahkan pahala yang tidak hanya dirasakan di akhirat, tetapi juga di dunia. 5 pilar perkawinan dapat memperkokoh ikatan pernikahan antara suami dan istri menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, sehingga semuanya merasa bahagia dan dapat membahagiakan. Ya, demikian video 5 pilar ya, teman-teman. Sahabat ulama perempuan semua bisa cek, kalau mau lihat lagi videonya bisa cek di suararahimah.com. .com apa .co ya? Ya, demikian. Ini video ini setidaknya sedikit menjawab banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab, dan kami mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu, jadi tidak bisa dijawab satu persatu. Tetapi dari pertanyaan-pertanyaan di selama kelas intensif ya, kan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, nanti akan dijawab pertanyaan-pertanyaannya melalui media lain oleh Mubadalah Rahimah maupun oleh Fahmi Institute. Nah, terakhir ya, ini sesi terakhir, mohon maaf ini sudah lebih dari 4 menit, tetapi kita menunggu closing statement dari Teh Nyai Vera Sutarianti. Silakan Teh. Terima kasih Mbak Alif, sahabat-sahabat yang saya hormati dan dimuliakan Allah. Sebagai bagian penutup dari pengajian saya, bahwa menikmati hubungan seksual itu adalah menjadi bagian dari kebutuhan tubuh, dan menikmati hubungan seksual ini dilakukan di dalam ikatan pernikahan, yang pertama. Yang kedua juga dilakukan dengan cara-cara yang ma'ruf, cara-cara yang pantas, yang layak, yang terhormat. Oleh karenanya, perbuatan-perbuatan seksual yang dianggap tadi menyimpang atau menyakitkan itu tidak mendatangkan kebahagiaan tentunya. Ini tidak dibahas, bukan itu yang dimaksud menikmati, tapi menikmati seksual ini adalah menikmati hubungan yang dirasakan oleh suami dan istri sebagai sama-sama manusia, sebagai sama-sama hamba Allah, sebagai sama-sama orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan kebahagiaan, kemaslahatan bagi diri dan keluarganya, juga bagi masyarakat dan bangsanya. Saya kira prinsip-prinsip utama di dalam pernikahan tadi sudah dijawab di dalam 5 pilar, dan bagaimana di dalam hadis ini menunjukkan perilaku hubungan seksual yang ma'ruf, yang mubadalah, yang memberikan kenikmatan dan kebahagiaan bagi pasangannya, sebagaimana yang dicontohkan
oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu Mbak Alif closingnya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata atau penjelasan saya yang nggak begitu kok misalnya. Saya mohon maaf sekali lagi. Wallahu yarhamuna birahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Teh Nyai Vera Soparianti. Mana dong apresiasinya? Boleh tepuk tangan, boleh emot, boleh apa aja ya. Untuk Teh Nyai kita, dan semoga apa yang kita diskusikan hari ini memberikan manfaat minimalnya kepada diri kita dan juga kepada orang lain di sekitar lingkungan kita, dan juga jangan lupa kepada pasangan kita. Nah, demikian dari saya menutup sesi kelas intensif Ramadan kita hari ini. Demikian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya saya kembalikan kepada host kita, Kang Dul, silakan. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman. Kang Fakih. Keren. Terima kasih. Terima kasih.